Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam topik Anies ditanya apakah akan meneruskan proyek IKN. Jawaban saya tidak. Sahabat pencinta channel saya, Laksma Fitri Hadi Suhaimi. Berikut ini kita akan membahas tentang bagaimana kemungkinan proyek-proyek yang sudah digarap oleh Presiden Jokowi dihadapkan dengan kondisi pemerintahan berikutnya. Silakan. Timbulnya kegelisahan diteruskan atau tidaknya pembangunan IKN adalah sinyal dari adanya permasalahan dan ketidakyakinan akan kebenaran atas keputusan yang telah diambil. Pengambilan keputusan pindah ibu kota negara atau IKN harus mampu mengatasi masalah-masalah yang diidentifikasi sebagai pertimbangan penyebab pindahnya ibu kota negara. Bila kekhawatiran atau kegelisahan IKN akan diteruskan atau tidak datangnya dari pemerintah sekarang dan dari presiden, maka dapat dikatakan politisi, pemerintah, atau presiden tidak yakin bahwa pemindahan IKN akan mampu menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasi. Padahal proyek pembangunannya telah diundang-undangkan. Hal ini berarti ada masalah besar yang berisiko tinggi pada pengambilan keputusan pindah IKN. Lainnya lagi adalah pada pemilu 2024 adanya istilah antitesis Jokowi. Anies dianggap antitesis Jokowi sehingga disamakan dengan pompa bensin yang selalu dimulai dari nol. Sesungguhnya pernyataan bahwa penggantian pemimpin dimulai dari nol adalah pernyataan yang tidak ada faktanya di dunia ini. Siapapun dalam proses penggantian kepemimpinan tidak mungkin semuanya dikembalikan ke nol. Program yang baik tentu akan diteruskan dan dikembangkan oleh pemimpin yang baru. Ada anggapan bahwa Anies antitesis Jokowi sehingga sering ditanyakan apakah akan meneruskan atau tidak program proyek pembangunan pindah IKN atau pindah ibu kota negara dan lain sebagainya adalah pertanyaan yang sungguh mengherankan. Anies ditanya apakah akan meneruskan proyek IKN? Jawaban saya tidak. Pemilu tahun 2024 ini terasa lain dari pemilu sebelumnya. Presiden Jokowi bahkan menyatakan tidak akan netral dan akan cawe-cawe dalam pemilu, walau sedikit dikoreksi bila ada riak-riak yang membahayakan negara. Seharusnya kita bisa membedakan mana yang menjadi kewajiban kita sebagai penyelenggara negara sesuai undang-undang dengan cawe-cawe, apalagi sebagai aparat negara sampai bertindak tidak netral. Namun, dalam pandangan saya, proyek IKN tidak perlu diteruskan, apalagi bila pembiayaannya menjadi hutang negara yang pembayarannya tentu akan membebani APBN sehingga membebani rakyat pula. Pindah ibu kota tidak rasional bila alasannya Jakarta akan tenggelam. Karena bila itu terjadi, rakyatnya dulu yang harus diselamatkan.
Bila alasannya mengurangi beban di Pulau Jawa dan pemerataan pada pulau-pulau lainnya, solusinya adalah transmigrasi penduduk ke berbagai pulau di Indonesia. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh Presiden baru adalah audit proyek IKN dan kereta api cepat Cina dan usut tuntas transaksi mencurigakan 349 triliun. Transaksi mencurigakan itu besar sekali dan jangan hanya diviralkan saja. Bukan buka kerjasama eksploitasi sumber daya alam bekerjasama dengan pihak asing. Mengapa tenaga kerja asing asal Cina berbondong-bondong ke Indonesia di tengah kelangkaan lapangan pekerjaan bagi warga negara Indonesia? Masih banyak pekerjaan rumah atau PR yang harus terlebih dahulu dikerjakan ketimbang pindah IKN. Salah satunya adalah kemandirian Indonesia dalam hal pangan yang hanya jadi janji-janji saja bagi rakyat Indonesia. Bila negara lain seperti Thailand dan Vietnam bisa mandiri dalam hal pangan, bahkan mengekspornya, mengapa Indonesia tidak bisa? Perlu keseriusan, bukan hanya mengubar janji. Itulah perubahan untuk persatuan. Selasa, 20 Juni 2023. Terima kasih.